Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa STE PENA, khususnya yang reguler sore. Mata kuliah saya pengantar statistik. Berikut nanti akan saya jelaskan mengenai bab 3 ukuran nilai pusat. Bab ini membahas mengenai bagaimana sebuah nilai-nilai data itu kita lihat dari pusat datanya. Menurut beberapa pengertian yang sudah kami pelajari, definisinya yaitu ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan atau nilai yang memiliki kecenderungan terletak di urutan paling tengah atau pusat data. Jadi mungkin bisa saya jelaskan di sini. Kalau kita punya data, di sini kita membuka file data yang sudah kita praktekkan beberapa minggu yang lalu. Ada data yang kita buat tabel distribusi frekuensi. Maka data-data ini juga nanti kita bisa buat tendensi sentralnya, nilai-nilai yang ada terletak di tengah data. Coba ini saya kasih contoh, saya pindah datanya. Ini saya copy. Iya. Saya copy di sheet yang baru. Ya, kita menggunakan data ini untuk latihan nanti tendensi sentral. Oke, kita lanjutkan sebentar. Ya, yang nanti kita pelajari itu adalah 3 ukuran tendensi sentral, yaitu mean atau rata-rata bobot, median atau nilai data yang ada posisi di tengah, dan modus yaitu data yang sering muncul. Jadi perlu Anda bisa membedakan ketiga hal ini ya. Kalau kita mempelajari mean, berarti kita nanti menghitung rata-rata dari bobot data, atau data dijumlahkan bobotnya kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Sedangkan median itu adalah data pada posisi di tengah. Jadi tahapnya nanti data harus di sort ya, diurutkan dari kecil ke besar atau besar ke kecil ya. Bisa pakai salah satu, kemudian dicari nilai yang ada posisi di tengah. Sedangkan modus itu adalah nilai yang sering muncul. Ya, untuk rata-rata rumusnya adalah sebagai berikut: sigma x dibagi dengan n. Sigma itu adalah jumlah dari x dibagi dengan n. Jadi jika ada data 30, 20, 50, dan 40, ada 4 jumlahnya datanya. Kalau dicari rata-ratanya, maka bobotnya dijumlah, kemudian dibagi dengan jumlah datanya, sehingga hasilnya dari perhitungan rata-rata adalah 35. Demikian juga kalau kita contohkan di data ini ya, maka kita bisa menjumlahkan seluruh bobot dengan cara seperti ini ya, X sigma auto sum, kemudian enter, maka rata-rata bobot itu adalah jumlah seluruh bobot dibagi dengan jumlah data. Atau kita bisa tulis di sini min
sama dengan jumlah bobot dibagi dengan jumlah datanya. Ya, untuk rata-rata juga bisa dibuat dengan cara function, ya, teknik function. Kita klik fx, kemudian kita cari di sini functionnya. Misalnya di sini kita klik most recency use, kemudian klik statistical, kemudian Anda cari average, kemudian oke, ya, masukkan datanya di number 1, ya, kemudian oke, ya, terlihat dengan cara rumus dan dengan cara function memberikan hasil yang sama. Kemudian kita juga bisa mencari modusnya, ya. Namun di slide yang lain kita masih konsen di slide yang berikut. Oke, untuk rata-rata nanti jika ada sebuah data yang memiliki frekuensi, maka rumusnya adalah sigma fx dibagi n. Jadi ketika ada misalnya tabel data, ada gaji karyawan, kemudian dalam skema gaji itu ada pekerjanya yang diberikan gaji menurut golongannya, maka ini disebut sebagai rata-rata yang memiliki frekuensi. Contoh di sini gaji adalah data, jumlah pekerja adalah frekuensi. Sehingga kalau kita mencari rata-ratanya itu adalah gaji dikalikan frekuensi dibagikan dengan seluruh jumlah data atau sigma fx dibagi n. N-nya adalah 40. Sehingga memberikan hasil seperti ini. Ini untuk distribusi frekuensi dengan interval kelas. Kalau menggunakan interval kelas, maka rumusnya adalah sigma fm atau sigma f kali m dibagi sigma f. Artinya apa? Anda ketika mengerjakan distribusi frekuensi yang ada interval datanya atau tabel berdistribusi frekuensi, Anda yang pertama harus mencari nilai tengah data atau tengah interval m, kemudian Anda cari f kali m. Ya, nanti kita praktekkan bersama. Oke, coba kita praktekkan. Misalnya kita memakai data yang sebelumnya, ya. Kita ambil data distribusi frekuensi berikut, ya, kemudian kita copy, ya. Ingat, ketika kita copy paste, maka Anda yang Anda copy itu adalah datanya, bukan rumusnya. Jadi mengkopinya adalah memakai column width, kemudian lagi ulangi pakai values. Oke, ya. Nah, ini nanti bisa Anda kerjakan tabel untuk rata-ratanya. Kita rapikan dulu, ya. Oke, M-nya sudah ada, ini bisa dihilangkan. Ya, oke. Terus kita tambahi 1, M-nya sudah ada, berarti F kali M. Ya, seperti ini. Sama dengan
dengan F dikalikan M, ya. Kemudian di copy ke bawah, kemudian hasilnya dijumlah, ya. Maka akan bisa ketemu rata-ratanya, yaitu sama dengan sigma FM dibagi dengan sigma F. Oke. Ya, itu untuk mencari rata-rata dari data berdistribusi frekuensi. Oke. Oke, rekan-rekan mahasiswa semua, kita lanjutkan materi untuk ukuran pemusatan. Yang berikutnya yaitu adalah median. Median ini menurut salah seorang ahli statistik didefinisikan yaitu sebuah nilai variabel dalam set data yang membagi set nilai yang diamati menjadi dua bagian, sehingga untuk mendapatkan median maka nilai yang diamati harus diurutkan terlebih dahulu, kemudian ditentukan atau dicari nilai tengah atau posisi data yang ada di tengah. Jadi bisa dibuat sebuah rumus ya, untuk menentukan posisi data yang ada di tengah. Itu adalah setengah dikalikan N plus 1. N adalah jumlah datanya. Jadi misalkan kalau ada data statistik jumlahnya ganjil ya, ini misalnya 2, 3, 5, 6, 7, jumlahnya ada 5, maka median datanya bisa langsung ketemu, yaitu angka 5 yang ada di tengah. Namun jika jumlah datanya genap ya, misalkan di sini 2, 3, 5, 6, 9, 10, datanya ada, jumlahnya ada 6, maka mediannya itu adalah tentukan data yang ada di tengah. Di sini ada dua data, angka 5 dan 6, kemudian dijumlah dan dibagi 2, sehingga jika ada data seperti ini jumlahnya genap, maka mediannya adalah 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Jadi kalau kita terapkan di dalam rumus ya, misalkan N itu 5, maka N plus 1 adalah 6, 6 dikalikan setengah adalah 3, maka posisi datanya ada di data yang ketiga. Sedangkan kalau jumlah datanya genap, misalnya ini 6, maka 6 ditambah 1 adalah 7, dikalikan dengan setengah yaitu 5, posisi data yang ketiga setengah ya. Jadi 3 setengah dari posisi paling awal, dari 2, 3, 5 setengah. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah rumus untuk median yang datanya berdistribusi frekuensi. Jadi rumusnya seperti ini. Median rumusnya adalah B plus setengah N min sigma FO dibagi FME dikalikan C. B adalah tepi bawah kelas median, N adalah jumlah frekuensi data, FO adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME adalah frekuensi kelas median, C adalah interval data atau interval kelas. Nanti kita praktekkan untuk materi ini. Coba ya, misalnya kita menggunakan data yang sama untuk mencari min ya, maka kita bisa pindah data ini. Misalnya kita pindah dulu.
ya, paste spesial values. Ya, kita menggunakan data yang sama. Oke. Ya. Oke. Dari data ini, dari tabel distribusi frekuensi yang ada ini, maka nanti kita bisa menentukan ya median dari data berdistribusi frekuensi. Langkah yang pertama yaitu carilah posisi kelas median. Jadi Anda harus tahu dulu kelas mediannya. Caranya adalah Anda tentukan dulu posisi. Jadi di sini misalkan kita tulis posisi, ya, ya, kita tentukan posisi mediannya. Ya, oke. Kita menggunakan rumus tadi, setengah sama dengan setengah 0,5 dikalikan N plus 1, N nya adalah 100 ditambah 1. Oh iya, oke. 50,5. Jadi 50,5 ini adalah posisi datanya ya. Kita lihat di sini kita bisa menggunakan frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif. Jadi kumulatif plus ya. Jadi kita bisa cari kumulatif plus ya. Oke. Caranya adalah untuk data yang paling atas kelas pertama yaitu 10 ya. Kemudian yang di bawahnya kumulatif dari 10 ditambah dengan frekuensi kelas berikutnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita copy ke bawah. Ya, seperti ini. Ya, kita lihat posisi median itu ada di posisi 50,5. Kita lihat di sini untuk kumulatif ya, itu 10, 15, 24 ya, 33 ya, sampai dengan 33 median belum masuk ke posisi yang kumulatif di sini. Sehingga kalau kita turun lagi ya, kumulatifnya 66, maka kelas median atau posisi data yang ada di tengah itu ada di kelas 66. Ini kita bisa blok, kemudian dikasih warna. Ya, seperti ini. Ini adalah mediannya ada di sini. Ya, oke. Kemudian setelah kita mengetahui posisi kelas median, kita bisa langsung memasukkan rumus ya ke dalam perhitungan. Ya, rumus yang pertama yaitu B, kemudian setengah N, kemudian FO, kemudian FME, kemudian C ya. Oke. D adalah tepi kelas pada kelas median ya. Jadi tepinya itu kita lihat di sini ya, tepi bawah kelas median. Kalau kita lihat di sini 76 dan 84
ya. Ini batas bawah 76, batas atasnya 84, maka tepi bawahnya itu adalah 75,5. Nih 75,5. Ya, oke. Terus kemudian setengah N, kalau N-nya adalah 100, maka setengah N adalah sama dengan 0,5 dikalikan 100. Ya, oke. Terus kita lanjutkan FO dan FME, ya. FO itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median akan saya kasih warna. Nah, ini. Ya, ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi yang kita lihat yaitu angka 33. Ya, berarti di sini adalah 33. Sedangkan FME yaitu frekuensi kelas median, ya, frekuensi kelas median kita lihat di kolom frekuensi yaitu 33. Mungkin kita bisa kasih warna. Ya, ini juga sama 33. Ya, oke. Terus yang terakhir adalah C, panjang interval dari tabel distribusi frekuensi. Kita lihat di sini, misalkan batas bawahnya 40, batas atasnya 48, ya, maka rumusnya C itu adalah sama dengan 48 dikurangi 40 ditambah 1. Iya, jadi panjang intervalnya adalah 9. Oke, ini sudah ditemukan semua posisi mediannya, kemudian rumus yang harus dimasukkan untuk mencari median, maka kita bisa memasukkan rumus dengan beberapa cara, ya, dengan beberapa cara, ya, oke. Jadi misalkan di sini ME sama dengan B ditambah, jadi median, ya, sama dengan B, ya, B-nya kita langsung, ya, seperti ini, B, kemudian ditambah, ya. Di sini kita kerjakan dulu. Kita buka 2 kurung, setengah N kita masukkan, ya, seperti ini. Kita klik, kemudian dikurangi dengan sigma FO, ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ya. Terus dikurung tutup, terus dibagi dengan FME, dibagi dengan FME 33, kita kurung lagi, ya, terus dibagi C, C-nya adalah 9, ya. Oke, itu rumusnya, ya, hasilnya adalah 75,56 kalau dibulatkan. Ya, kita bisa memakai format sel. Ya, oke. Ya, ini hasilnya, mediannya adalah 75,56. Oke, rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita lanjutkan
materi berikutnya, yaitu modus ya. Modus itu adalah sebuah nilai yang memiliki frekuensi terbesar dalam sebuah set data ya. Untuk mendapatkan nilai modus ya, atau nilai dengan frekuensi terbesar, maka ada dua cara ya. Yang pertama adalah nilai yang memiliki modus dan nilai yang tidak memiliki modus ya. Jadi untuk nilai yang memiliki modus ya, maka di dalam data tersebut ya ada beberapa data yang sama ya, yang sama. Jadi contoh di sini misalnya 9 itu muncul 2 kali, sehingga 9 ini menjadi sebuah modus pada data tersebut ya. Akan tetapi untuk data yang tidak memiliki nilai yang sama, di dalamnya tidak ada yang sama ya, contoh di yang kedua di sini, maka ini disebut sebagai sebuah set data yang tidak memiliki modus ya. Nah, sedangkan nanti jika dalam sebuah set data itu ada beberapa nilai yang memiliki frekuensi yang sama, maka ini modusnya ada 2. Contoh di sini ada angka 4 ya, ada 2, dan 11 juga ada 2, frekuensinya ada 2. Jadi 4 dan 11 memiliki frekuensi yang sama, maka modusnya itu adalah ada 2, yaitu 4 dan 11. Oke, mahasiswaku yang tercinta ya, kita lanjutkan. Untuk distribusi frekuensi, maka modus yang kita gunakan untuk menentukan nilai modusnya, kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu L ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan C. L adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya, D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Jadi ini D1 dan D2 adalah berkebalikan, sedangkan C adalah interval kelas ya. Oke, dari rumus ini kita akan coba praktekkan ya. Oke, di sini kita menggunakan data yang sama seperti min sama median. Coba kita copy tabel distribusi frekuensi ya, kita copy, kita pindah. Oke, kita pindah iya. Oke, kita pindah lagi di sini ya. Oke, di sini kita menggunakan data yang sama. Langkah awal adalah kita menentukan nilai dari kelas modus ya. Nilai kelas modus kita tentukan dulu dari frekuensi data yang paling besar. Jadi misalkan di sini 10, 5, 9, 9, 33, maka frekuensi kelas modus adalah pada frekuensi kelas yang paling besar, yaitu 33 ya. Kita kasih warna ya. Oke, jika sudah ketemu kelas modusnya, maka kelas kelima ini adalah kita jadikan sebagai kelas modus. Oke, setelah itu kita bisa memasukkan ke dalam rumus. Yang pertama adalah L ya. L itu adalah titik bawah ya, batas bawah ya, di tepi bawah kelas kelima 75,5 ya. Kemudian D1 adalah frekuensi sebelum kelas modus ya. Ini bisa kita kasih warna ya, 9
kemudian D2 itu adalah frekuensi setelah kelas modus, yaitu 27 ya. Ya, oke. Kemudian C adalah panjang interval, yaitu sama dengan 48 dikurangi 40 ditambah 1 ya. Oke, ini sudah kita tentukan variabel-variabel yang ada di dalam rumus modus, sehingga modus kita bisa cari ya. Modus sama dengan L 75,5 ditambah kurung buka D1 9 dibagi buka lagi D1 ditambah D2 9 ditambah 27 ya. Oke, terus yang terakhir dikalikan dengan C 9 ya, kemudian enter ya. Hasilnya adalah 77,75 ya. Oke, ini adalah hasil dari modus yang bisa kita cari. Oke, mahasiswaku semuanya, demikian materi kuliah secara daring bab 3 ukuran pemusatan sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya minta Anda melakukan latihan secara mandiri di rumah ya. Yang pertama, pelajari materi kuartil, desil, dan persentil. Terus kemudian pada buku pengantar statistik halaman 33 sampai 34 silahkan Anda selesaikan latihannya di rumah. Kemudian untuk tugas kelompok, silahkan Anda mencari data di www.bps.go.id ya. Kemudian Anda buat tabel distribusi frekuensi. Dari tabel tersebut Anda cari min, median, modus, dan kuartil 3, 4. Silahkan Anda kerjakan di rumah dan nanti dikumpulkan lewat WA Pak Agus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.